Oke, salam matematika. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pembagian bentuk aljabar setelah kita sebelumnya sudah membahas perkalian. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar ini kita mesti menguasai materi yang sudah kita pelajari dulu di SD, yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, karena di sini nanti akan sering kita jumpai berkaitan dengan FPB, ya, maka saya coba mengingatkan, ya, faktor persekutuan terbesar. Saya berikan satu contoh. Tentukan FPB dari 8 dan 20. Nah, kita tahu bahwasanya faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8, dan faktor dari 20 1, 2, 4, 5, 10, 20. Maka kita lihat ada yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Maka yang terbesar FPB dari 8 dan 20 adalah 4. Sampai di situ kita mesti menguasai dulu, ya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini ada 2 poin yang harus kita pahami dulu di awal ini. Untuk menyederhanakan pembagian bentuk aljabar ini, dasarnya sebenarnya kita memperhatikan FPB antara pembilang dan penyebut. Oke, supaya kita bisa menyederhanakan, kita akan berkaitan atau berhubungan dengan FPB antara pembilang dan penyebut. Tetapi kalau nanti dia bentuknya sudah pembagi atau penyebutnya merupakan suku 2, seperti apa itu nanti kita lihat di contoh, maka kita dapat mengerjakannya, ya, dengan cara bagi kurung. Seperti apa itu bagi kurung, nanti kita terapkan di contoh. Kita mulai dulu dari yang lebih sederhana. Contoh 1, sederhanakan pembagian bentuk aljabar berikut. A 42x pangkat 7 y pangkat 8 z dibagi 6x pangkat 3 y pangkat 2. Sedangkan B 27a pangkat 3b per 18a b pangkat 2. Yuk kita bahas yang A. Di sini bentuknya bisa kita ubah ke bentuk lain, yaitu pembilang per penyebut. Supaya apa? Supaya lebih mudah kita pahami, kita sederhanakan. Nah, mari kita perhatikan pertama koefisien, angka yang berada di depan variabel. Nah, di sini ada 42 per 6. Di sini saya coba ke samping, ya. 42 per 6 itu kan sama dengan 7. Untuk koefisien selesai. Kita lanjut ke variabel. Di atas ada x pangkat 7, sedangkan di bawah ada x pangkat 3. Maka, ya, kalau kita bagikan x pangkat 7 itu kan kalau kita jabarkan x kali x kali x kali x banyak 7 per x pangkat 3 itu sama dengan x kali x kali x. Maka kita coret 3x nya, kita bagikan, maka sisa x pangkat 4. Nah, kemudian begitu juga halnya untuk y pangkat 8 per y pangkat 2, kita coret 2y nya, tersisalah y pangkat 6. Nah, untuk z dia tetap, karena hanya ada di atas, di bawah tidak ada, jadi dia tetap. Maka hasilnya 7x pangkat 4 y pangkat 6 z. Itulah hasil pembagiannya. Oke, sampai di situ mudah kan? Yuk kita lanjutkan yang B. 27a pangkat 3 b per 18a b pangkat 2. Nah, Bapak sarankan kita terlebih dahulu yang tadi, ya, FPB. Kita tentukan dulu FPB antara pembilang dan penyebut. Nah, untuk koefisiennya 27 per 18. FPB dari 27 dan 18 adalah 9. Oke, kita tahan dulu. Kita lanjut. A pangkat 3 per A. Berarti FPB
Kalau ada A pangkat 3 di atas di bawah A pangkat 1, maka kita ambil pangkat yang terkecil. Maka kita ambil A pangkat 1. Begitu juga untuk B, di atas pangkat 1, di bawah B pangkat 2, maka FPB itu adalah pangkat terkecil. Nah, kita perolehlah 9 AB. Itulah sebagai FPB-nya. Jadi kita bagikan langsung pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB-nya, maka kita peroleh hasilnya 3A pangkat 2 per 2B. Oke, sampai di situ masih bisa diikuti kan? Baik, kita lanjutkan ke contoh 2. Oke, ini dia tadi ya, pembagian suku 2. Contoh 2, tentukan hasil pembagian X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dengan X tambah 2 menggunakan cara bagi kurung. Seperti apa itu bagi kurung? Kita juga sudah pernah itu ya, menggunakan bagi kurung, hanya istilahnya saja mungkin ya, tetapi sebelumnya itu kita kalau di SD kita hanya menerapkan pada bilangan bulat. Misal 100 dibagi 5, kita gunakan cara bagi kurung ya. Tetapi di sini sudah berkaitan dengan variabel gitu ya, aljabar. Maka hasil dari X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi X tambah 2, terlebih dahulu kita buatkan ya batas pembagiannya, kita letakkan di dalam pembilang di luar penyebut. Seperti biasanya kita juga melakukan hal yang sama. Nah, prosesnya bagaimana? Perhatikan. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Prosesnya kita kerjakan tahap demi tahap. Jadi di sini ada X pangkat 2, kita selesaikan dulu dengan kita perhatikan di sini ada X. Nah, X pangkat 2 dibagi X, kita peroleh X. Maka seperti biasa, X ini kita kalikan dengan X tambah 2. X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 2 sama dengan 2X. Jadi X kuadrat ditambah 2X. Kemudian kita kurangkan, kita peroleh X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0. 8X dikurang 2X sama dengan 6 ya. Kita turunkan 12 nya, jadi dia bertahap. Nah, dari sini kemudian kita lanjut pembagiannya. 6X kita bagikan kemarin, 6X dibagi X kita peroleh 6, maka kita kalikan kembali dari atas. 6 kali X 6X, 6 kali 2 12, jadi kita kurangkan hasilnya 0, habis. Maka dengan demikian kita peroleh hasil pembagiannya X ditambah 6. Oke, mudah kan? Ya, intinya dia bertahap ya, kita kerjakan bertahap seperti kita mengerjakan pembagian bilangan bulat. Mulai dari SD kita sudah berhadapan dengan itu. Nah, seperti itulah proses pembagian bilangan atau bentuk aljabar sampai dia ke suku 2. Ada kalanya nanti di sini ini kan pangkat 2. Kalaupun nanti dibuat di sini pangkat 3 atau dimulai dari pangkat 4 gitu panjang dia, tetap prosesnya sama. Oke, demikian. Terima kasih.